dia tidak muncul, pasti akan kehancuran. Matahari tidak menyinari cahayanya ke bumi, pasti adalah kehancuran. Karena semua kehidupan itu bergantung pada matahari. Rembulan, idza talaha, wan nahar, siang malam, ini semuanya makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan diperuntukkan untuk manusia. Makanan minuman kalian itu semua menopang hidup kalian manusia. Yang ada di muka bumi yang itu tumbuhan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah tumbuhkan itu semua, wal-ardi wa ma ta'a, semua untuk manusia. Kemuliaan kurang apalan manusia. Dia diistimewakan dibandingkan dengan miliar seluruh makhluk Allah. Padahal makhluk yang paling bodoh, paling dolim. Dulu pernah diperlihatkan atau dikritisi oleh malaikat. Kalau bukan malaikat ini jailun fil ardi khaliqan ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Kenapa engkau ya Rabb menciptakan makhluk yang nanti mereka akan yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima, menumpahkan darah, merusak dia nanti. Ini malaikat punya pandangan ke depan. Ini makhluk pasti akan merusak, menumpahkan darah. Ngapain makhluk kayak gini dibuat, diciptakan? Tapi Allah bungkam malaikat. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Jadi kamu belajar. Ini urusan saya dengan manusia. Aku akan tetap muliakan ini manusia. Akhirnya malaikat yang dari protes sujud. Padahal malaikat itu bercakap-cakap dengan Allah. Kemuliaan kurang apa? Beribadah seumur hidupnya, sangat dekat kaki tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai harus memberi penghormatan kepada manusia. Ya, semua makhluk-makhluk yang lain juga sama. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Yang di bumi, yang di langit, semuanya untuk kalian, wahai manusia. Diistimewakan di samping semua makhluk yang tidak terhitung. Manusia ini menganggap yang ada ini hanya yang dia lihat, hanya yang dia tahu, hanya yang dia rasa, hanya yang menjadi pengetahuan. Padahal yang dilihat, yang dia tahu, yang ada ini lebih dahsyat kebesarannya, tak terbatas jumlahnya dibandingkan dengan apa yang dia tahu. Yang nggak tahu lebih besar lagi. Nah, itu semua ditundukkan untuk manusia. Nah, inilah sumpah-sumpah Allah ingin menegaskan, menyadarkan kedudukan manusia itu istimewa di hadapan Allah. Jangan main-main. Ini sumpah-sumpah semuanya demikian. Wa nafsi wa masawwa. Nah, ujung sumpah yang 11 itu, 11 sumpah ini demi matahari dan duha wal qamari demi bulan, wan nahar demi siang, wal lail malam, was sama wa ma banaha, dan yang
bangunan langit, wal ardi wa ma tahaha sudah 9, wa nafsin 10, wa ma sawaha 11 sumpah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Nah, ini menegaskan tentang jiwa manusia. Wa nafsin wa ma sawwaha. Perhatikanlah jiwa kalian, wahai manusia. Nah, sumpah-sumpah yang banyak itu ingin menegaskan satu hal tentang jiwa. Jiwa diciptakan oleh Allah, tidak ada di semua makhluk yang lain. Tapi manusia diberi ini jiwa. Jiwa ini bahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nafakhtuhu mir ruhi. Aku ciptakan jiwa itu dari ruhku, kata Allah. Mir ruh. Faqaulahu sajidin. Maka semua makhluk lain harus tunduk kepada manusia, memberi penghormatan dengan bersujud. Jiwa ini tidak terlihat. Jiwa ini abstrak. Jiwa ini mukjizat yang kita nggak tahu jiwa ini bentuknya apa. Kita nggak tahu warnanya, besarnya. Semua ini bagian dari rahasia Allah. Dan Allah sampaikan manusia itu punya jiwa. Bukan hanya yang kalian tahu sebagai gambar fisiknya, tapi ada unsur yang lain yang tidak ada di depan mata, tidak terfikir oleh otak dan ilmu manusia setitik pun. Jiwa itu apa? Gak ada yang tahu, tapi ada di situ. Ini menggambarkan tentang manusia itu bodoh tentang bahkan dirinya sendiri. Kalau disuruh menggambarkan jiwa, apa yang jiwa? Wa nafsi, wa masawa, dan itu hanya Allah yang punya kemampuan untuk membuat, mendesain sedemikian dahsyatnya itu jiwa. Kalau fisik ada ilmunya, banyak pelajaran-pelajaran tentang fisik manusia. Kalau begitu jiwa, bingung manusia. Kalau jiwa manusia dibuatlah sedikit kekurangan saja, bisa nggak sebagaimana manusia menyelesaikan fisiknya? Gigi rontok misalnya, itu fisik, diganti bisa nggak? Bisa. Berapa lama ya? Ada yang bisa buat gigi. Sakit kepala, gampang ada obatnya. Sakit-sakit fisik itu rupanya manusia mampu untuk cepat merespon kekurangan-kekurangan. Tapi begitu jiwanya yang kurang, butuh berapa? Mungkin ada ilmu yang setitik Allah kasih, namanya psikologi, namanya apa? Ada rumah sakit jiwa itu mengobati ya sebenarnya? Enggak kan? Hanya segera dikumpuli, dikasih uji, dikasih itu. Kalau Allah kasih kekurangan pada jiwa manusia, itu pengobatannya, kalaupun itu Allah bukakan pengobatan, sangat lama pengobatan. Jadi bukan hanya fisik semata. Manusia yang beriman harus percaya ada jiwa yang mempengaruhi bahkan seluruh hidup manusia. Wana sebuah masalah, jiwa ini tempatnya di mana? Di mana? Jiwa. Jiwa itu katanya ada dalam tubuh kita. Nah,
iris-iris, ada terus dimasak. Kalau kita hati ya, dalam hewan, sapi atau ayam semua punya, itu fisik. Apakah benar ya, fisik yang kita sebut hati itu adalah wa nafs? Tidak, itu fisik. Ada dokter hati yang dia hanya bisa mengobati fisiknya, tapi fungsi hati itu lebih dahsyat daripada sekedar fisik. Yang hati hanya mengobati racun secara fisik, tapi hati sesungguhnya yang dimaksud oleh Allah sebagai nafas adalah selain fisik. Wanafsi wa masyaallah. Nabi menyebut dalam jiwa itu ada segumpal darah. Inna fil jasadi mudghah idza fasadal jasadu kullu wa idza aslahat tasalahat salahal jasadu kullu. Dalam jiwa dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau darah itu baik semua tubuhnya. Kalau dia buruk semua tubuh. Ini apa? Ala wahiyal qalb, yaitu hati, kata Nabi. Apakah hati yang tadi disebut secara fisik yang ada di dalam tubuh ini, yang bentuknya seperti kipas, yang tebal, itu fungsinya apa? Membunuh, mensterilkan racun. Ala wahiyal qalb. Tapi dalam bahasa Arab justru al-qalbu itu mengarah kepada bagian tubuh yang selalu berbolak-bolak. Yang kita tahu bahwa al-qalbu yang muqallibal qulub, ala wahiyal qalb. Hati itu yang muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini ala ta'ati. Itu justru adalah jantung secara fisik, bukan hati. Ada jantung, ada hati. Bedanya apa? Ya, jantung itu yang seperti jantung pisang itu, yang itu yang berbolak-bolak terus, ya, memompa darah ke seluruh tubuh. Itu tugas jantung yang tidak pernah berhenti fungsinya. Kalau itu sampai bermasalah, ya bisa mati mendadak. Nah, kalau itu baik semua tubuhnya, itu secara fisik. Tapi bukan itu yang dimaksud dengan wanafsi wa masyaallah. Bahkan ada yang menyebut bisa saja fungsi daripada jiwa itu ada di otaknya justru. Karena kalau otaknya baik juga. Kalau otaknya buruk semua. Jadi bukan fungsi fisik, tapi ini lebih abstrak. Jiwa di situ mengandung yang menjadi tempat kebahagiaan, menjadi tempat kesedihan, menjadi tempat kepuasan, sukacita, semua rasa itu ada di dalam jiwa manusia. Yang itu tidak ada dalam fisik jantung atau dalam fisik hati. Tapi di mana itu semua? Tidak ada yang tahu. Mana sebuah masalah itu apa? Kenapa orang bisa senyum? Karena jiwanya sedang bahagia. Apakah di dalam hati, atau dalam jantung, atau dalam otaknya, atau dalam fisiknya ini? Inilah wanafsi wa masyaallah yang Allah ciptakan
ya, sebagai kesempurnaan penciptaan Allah. Selain fisik juga ada yang tidak fisik, itulah jiwa. Wa